dekat Boya bukan cuma jauh masih satu grup jauh dari puncak itu jauh lagi tuh. akhirnya nggak ada kan, anjing pada habis semua loh. Itu semua yang naik gunung di rombongan itu nggak ada yang bawa air, udah habis semua. Ada, tenang masih katanya. Masih. Ada iki katanya kan, oh ada iki atau gitu kan. Apaan tuh? Ciu, waduh. Kita mau masak nasi, nggak ada air, mau nyeduh Indomie nggak ada air. Airnya apa? Beuh, masak nasi itu, tahu masak nasi? Pakai ciu, pakai air ciu lo anjing kalau coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp, dulur, dan kawan-kawan. Kembali lagi bersama gua, Paul. Sebelum kita melanjutkan ke videonya guys, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua. Oke, di sini aja. Nah, setelah gua beres di Salak, ada satu misi dari abang gua. Ya biar keren dikit lah, kalau kata kita mah training terakhir nih. Training terakhir. Ya. Gua kesel kan, abang-abang gua suruh mereka pada ke Semeru. Cuma gua disuruh mental sendiri. Akhirnya gua suruh abang gua itu suruh berangkat ke Gunung Lawu, bang, sendiri. Gua dikasih modal itu 150.000. 150.000. Udah paling gede, bang. 150.000 itu gede lah bagi gua gitu kayak ya. Harus sampai ke Lawu. Ya, harus sampai ke Lawu. Lawu di gunung mana Lawu? Lawu itu di daerah dia itu perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah kalau nggak salah. Gua itu dulu lewat jalur Cemoro Sewu. Berarti masuknya Solo ya? Hah? Solo ya? Selo kali. Solo. Kota-kota Solo kan maksudnya? Iya, masuk Solo, masuk Solo. 150.000 harus nyampe Solo. Iya. Buset. Anjing kan. Kalau sekarang 100.000 cuma paling nyampe Tanah Abang. Kalau banyak jajan anjing. Nah, 150.000 harus cukup ke Lawu selama kalau nggak salah itu gua naik 6 atau 7 harian di sana itu. 1 minggu. 1 minggu. 150.000. Nah, gua Harus sampai Lawu. Harus sampai Lawu. Gua modal itu dulu cuman bawa Indomie. Jadi ngambilnya yang praktis-praktis lah sama beras. Udah itu doang, Indomie, beras. Gitu. Indomie itu bawa berapa bungkus gua ya? Bawa 5 atau 6 bungkus kali. Nggak pakai apa-apa, gua bersepatu cuman pakai sendal agar tuh ya, sendal agar itu paling keren lah itu kan. Itu 35.000-an ya. Ya, pokoknya mah bentuknya sama lah gitu kan. Hitam-hitamnya masih. Nah, udah gitu. Oke, deal, gue berani kan. Akhirnya gue berangkat. Nyanggupin ya? Nyanggupin, karena abang gua berangkat bareng. Kita berangkat bareng. Oh, berangkat bareng. Tapi modal sendiri apa dari abang? Iya, abang. Oh, dari abang. Iya, abang. Gue dikasih dia cuma Namanya juga dites ya kan. Iya, Kalau bukan dites mah namanya lu sendiri. Iya sih. Gue boro-boro duit, bang. Cuma dulu kan susah lah, boro-boro itu usaha juga kagak. Sekolah juga kayaknya kan. Masih sekolah gua. Terus udah gitu kita berangkat bareng nih. Berangkat sampai dari sini kita berangkat. Loh, zaman dulu itu kalau berangkat dari rumah ke jalan raya, kan rumah gua kan jauh nih ke jalan raya. Itu bawa kereta udah paling keren anjing. Asli. Baru pada berarti. Bangga ya. Udah paling kayaknya buset udah kayak aktor dah banyak kan. Lagian juga kan dulu mah jarang lah Ada. orang bawa keril itu. Ada. Taunya orang mau pulang kampung. Iya, orang kampung juga dulu bawanya koper kan, sama tas yang diteng-teng itu. Boro bang, kardus mie. Cara paling dekat. Nah, udah gitu, gue berangkat naik angkot ya. Angkot tuh boro-boro dulu mah Grab, nggak ada online-onlinean angkot.
Nah sampai Jatiuwung kita bisa. Bisa. Nah di Jatiuwung, abang gua ke kiri, gua ke kanan. Kata abang gua, lu mana? Gua ke arah Belaraja lah, gitu kan. Gua muter otak nih, mana nih kata gua ya, gua muter otak lah. Belaraja dong nggak apa-apa. Nah, kos lagi gua nih, sendiri udah pisah, udah sedih gua juga kan. Mulai sedih. kepake tuh duit gue. Mulai kepake nih gua, cuma agak sedih gua jiper lagi tuh, buset gua sendiri anjing gitu kan. Duh, Pengalaman cuma disalak doang. iya. Gitu kan. Udah gitu langsung berangkat gua. Berangkat sampai di Belaraja itu di apa sih? Gerbang tol ya, di gerbang tol di daerah apa sih itu maksudnya? Itu Belaraja Barat ya maksudnya. Iya, Belaraja Barat. Iya kali ya, pokoknya di Belaraja aja gua lupa. Di situ ketemu kawan gua. Nah, ketemu kawan gua itu Tulang. Tulang itu dulu yang ketemu gua di awal pertama kali gua naik gunung di Salak. Yang dia mau ke air terjun. Itu ya. Iya Bang Tulang nih. Salam dari Bang Eja. Nah si Tulang, nah dari situ mau aja kan. Udah gua gitu kan, tapi gua bingung, gua mau ke rumah sini dulu lah, mau ke rumah kawan gua gitu kan, si Jame gitu kan, ke rumah si Jame. Di mana? Jembatan 5. Yaudah lu naik bis aja gitu kan. Naik bis dah gitu kan. Terus kata dia juga, yaudah gua juga ikut kata dia kan. Nah akhirnya tuh si Tulang juga ikut sama gua. Ikut sama gua ke rumah si Jame Di Jembatan 5 itu. Jembatan 5. Akhirnya kita naik. Tepatnya lagi dong duit. Enggak gratis. Oh, Karena si gratis. Tulang di situ ya kasarnya dia punya nama lah di terminal situ. Pokoknya di jalan dia punya nama lah gitu. Kalau kata di preman pensiun mah dia si Iya Kang Bahar. ya Apa Kang Mus? Nah itu gue berangkat ke Jembatan 5 tuh, terus gak lama kita janjian tuh lewat telepon ke si Jame. Mel lu di mana gitu kan, gue di Jembatan 5 nih. Dijemput sama dia tuh pakai Supra jadul ya kan, yang gak ada bus stepnya. Gak ada booster. Jadi bus stepnya cuma yang depan doang nih. Jadi tuh kalau kita boncengan tuh Egang. dia kakinya naik ke atas, kalau nggak Ke blok. iya kita ke blok. Kalau kita ke blok kita ke setirnya dia gitu kan. Tumpuk 3 tuh kita berangkat sampai ke rumahnya dia. Posisi itu kalau nggak salah habis lebaran. Posisinya itu habis lebaran. Nah terus ceritanya kata si Jamil mau pada kemana gitu kan. Ke Lau, gitu lah kata dia, anak Belaraja juga ada mau ke Lau nih katanya kan, cuman beda hari, mereka besoknya nih gitu kan, gimana? Ya udahlah kita mendingan bareng aja gitu kan, jadi biar ada kawannya. Nah kata gua enak dong, jadi gua ngerasa nggak sendiri. Oh ternyata nih pengalaman di gunung kepake, iya kan, karena kita kasarnya tahu caranya kita tata krama, tahu caranya kita bergaul, ya ini kita banyak kawan di situ kan, dari satu ke satu. Jadi abang gua itu bukan nyuruh gua lu berangkat harus sendiri, piu sendiri, tapi gimana caranya lu berangkat sendiri, lu bisa hidup di sono, Iya. gitu kan. Akhirnya oke kita sepakat berangkatnya bareng besok biar ketemu rombongan ntar di stasiun Tanah Abang. Iya. Nah itu zaman dulu tiket kalau nggak salah berapa ya gue beli tiket kalau nggak salah zaman dulu tahun 30 atau 40.000 kali zaman dulu tiket kereta ekonomi, ya kan. Akhirnya gue semalam nginep dulu di rumah Jame nih. ngejar yang di pasukan Belaraja. Iya, biar paketnya besok bareng nih, gitu kan lebih seru kan. Iya. Nah gitu kita ketemu besok, kita berangkat. Wah anjing, kereta zaman dulu sedih loh. Buset, kereta ekonomi mungkin kalau sekarang udah enak ya, gitu kan. Zaman dulu buset, udah pokoknya mah pantat ketemu muka, muka ketemu pantat. Udah berdesek-desek kan. Gua aja itu dapat di bukan di kursi, dapat itu di toilet kereta. Di toilet Saking menunya. kereta gua anjing. Pokoknya itu sehari satu malam itu di kereta gua di toilet. Itu kaki gue itu sampai ketekuk, jadi muka ketemu dengkul. Iya. Ditambah satu lagi kawan gua nggak punya tiket kan. Jadi satu orang ditutup-tutupin tuh pakai tiket. Apa pakai keril. Iya, atas tumpuk-tumpukin tuh. Jadi biar kita kasar itu orang situ kan. Di toilet. Gila lu. Gua seharian penuh. Yang kalau ngeliat ke bawah lu kelihatan lubang boker lu itu, murel kan di bawah. Nah, jadi singkat cerita gue sampai di Solo Jebres. Nah, di Solo Jebres mulai gue naik. Tapi gue walaupun bareng juga, gue tetap naik berangkat sendiri aja gitu, karena di satu sisi gue belum terlalu akrab nih sama mereka gitu kan. Yang penting gue mau tujuan gue sampai ke atas. Terus gue ketemu lagi di atas gitu kan. Nah, singkat cerita, gue nge-trek itu di Lawu itu Cemburu Sewu ya. Berangkat itu gue mulai nge-trek jam 9 pagi. Sampai puncak itu jam 5:30.
sore. Sampai puncak setengah 6 sore. Ya, kalau nggak salah tahu jam 5 atau setengah 6 kali. Pokoknya gue berangkat start itu jam 9 pagi sampai puncak di Lawu itu jam 5 setengah 6-an. Itu udah ada si warung viral. Boyum udah ada. Oh, udah ada. Boyum udah ada dari dulu juga, walau belum sebelum viral sekarang gitu ya. Kalau zaman sekarang kan apa-apa viral ya kan. Udah ada zaman dulu Boyum, cuman ya nggak seperti sekarang gitu ya, masih apa adanya lah. Gue itu di situ ketemu kawan duet. Itu si almarhum Raflek di Anak Belah Raja. Nah gue tandem sama dia nih naik gunung itu, jadi partner gue ngetrek nih kan, karena gue dulu naik gunung itu di Lawu sama sekali gue nggak nikmatin pemandangannya gitu kan, nggak jalan santai. Gue mau berpuncak sampai puncak udah, jadi gue intinya gue cuma pengen cepet-cepet tuntas gitu kan. Nah, puncak gue udah lulus, gue foto-foto buat laporan kan, gue baru kamera kan gak punya, HP gue nggak ada kameranya, ya kan. HP gue kan zaman dulu yang masih poliponik, ya kan, poliponik gue anjing, Nokia itu, anjing, yang ada gamenya Bonce, Mas Snack ular, udah itu doang, kagak ada PUBG, kagak ada ML. Nah udah gitu nyampe di situ, mulai kan, tapi emang suhu udah mulai dingin, suhu panik. Biasa disalak gua kasarnya suhunya masih keukur lah sama kulit kita nih. Anjing gua di laut cok, kaget gua kan, kata gua bangsat, kata gua dingin amat ini, kata gua panik gua kan, gua pegang hidung, kata gua kan, kata gua digituin apa nih, kata gua kan, gusan, kata gua kan, nah, itu kepala sakit sini nih, anak kaget kan, sakit sini nih, kayak ketusuk itu. Karena ya boro-boro pakai jaket kan, nggak ada. Gue cuma pakai baju pure, udah baju yang gue pakai baju meja doang udah. Sama celana pendek. Gue dari dulu tuh nggak pernah betah pakai celana panjang, pendek aja udah pure. Nah kita ngecamp kan, wah anjing kata gue makin dingin kan. Ada lagi tuh siapa tuh kawan gue si Gembul, kaget gue tengah malam ada yang sebenarnya gede, gondrong, rambutnya sepunggung. Malam-malam, mama, dia bilang, panik lu minta ditanya anjing. Kata gue, kenapa lu? Kata gue, dingin, tolol, kata gue, badan gede lu goblok. Jenggot tebal, kata gue, rambut gondrong lu anjing, mama-mamahan lu bego. Diem lu, mama dingin, anjing mau ngakak gue semua gitu. Nah, kan cerita, nah kita nikmatin malam lah di situ kan kita ya. Terus gue belajar nih pohon yang bisa dimakan apa gitu ya. Kayak pohon apa sih, cantigi ya. Yang daun mudanya itu yang warna kemerah-merahan itu bisa dimakan tuh. Tapi bedanya tuh di Lawu itu bang, zaman gue ya, mungkin nggak tahu kalau sekarang. Itu real nyata. Jadi di si cantigi yang mudanya itu bang kayak ada serbuk gulanya. Kalau di Lawu tuh. Karena bahkan sempat sampai dirumungin semut juga itu. Ada gulanya pure, gua makan juga ada gulanya. Nah, cantigi itu soal itu uniknya bang di Lawu nih. Dia itu yang gua lihat itu dulu ada di pucuknya itu, di tengah-tengah yang muda itu ada gulanya. Bukan kabut. Ya kabut memang tahu lah itu kan kayak gula. Gue lihat juga cuma ada banyak digerumunin semut. Kalau biasanya di kita kan nggak ada gulanya kan, cuman rasanya itu kecut gimana asem, gitu kan, asam seger lah ya. Gitu uniknya di situ gua tuh. Sampai gua enak lah, nah situ gua makan malam. Ya gua mikirnya ya udah gua habisin aja karena gua udah nggak ada tujuan lagi gitu kan. Gua nggak mikir nggak mikir gua nanti bakalan ada hal yang tidak terduga. Ya, gua pede aja udah makan udah pakai bang nggak apa-apa. Habisin gitu kan. Nah udah singkat cerita, kita malam kita seru-seruan. Besok pagi kita foto-foto kan, foto-foto ya kan. Nah gimana nih, mau balik lagi lewat Cemoro Sewu apa kemana? Lintasnya tanggung, kita lintas lewat Cemoro Kandang. Nah Cemoro Kandang tuh, nah sebelum cabut kan kita ngisi perut dulu. Anjing di sini, anjing banget, gue nggak tahu kenapa dah. Padahal ya
dekat juga, cuma kan ya emang jauh juga sih, dekat tapi jauh gitu ya. Padahal kan bisa ngambil air di Sendang Derajat ya, dekat Boya, bukan cuma jauh masih satu rute jauh dari puncak itu. Jauh lagi tuh. Air nggak ada kan, anjing pada habis semua. Itu semua yang naik gunung di rombongan itu nggak ada yang bawa air, udah habis semua. Asli nggak ada yang bawa air, ya kan? Terus gimana? Nah, si anjing, ada nih si anjing nih. Tenang katanya. Orang mana nih? Tenang nih kan. Orang Temanggung. Jawa. Ada, tenang, masih katanya. Masih. Ada Iki katanya kan. Oh, ada Iki atau gitu kan. Apaan tuh? Ciu, waduh. Ciu, maksudnya gimana? Ciu, ini ciu murni. Kalau dia ciu murni, jos pokoknya. Kata dia gitu, cancok, udah bangsat kata kan. Itu gimana maksudnya? Minum-minum ya, dia anjing gitu. Buset, itu mau pulang tuh gimana tuh teler gitu. Daripada nggak ada air katanya. Karena sepakat bang. Iya. Sepakat. Kita mau masak nasi, nggak ada air. Mau nyeduh Indomie, nggak ada air. Airnya apa? Masak nasi itu, tahu masak nasi? Pakai ciu. Pakai air ciu lu anjing kali coba. Coba bayangin. Nih, pemabuk sejati. Pemabuk sejati. Pokoknya mau dewa mabuk lah. Iya. Pernah kan nyobain masak nasi pakai air ciu? Gagal lah. Kan dewa mabuk lu yang di film Dragon Ball. Kagak pernah kayaknya. Tetap di sebar. Iya. Masak nasi tetap pakai air biasa. Air ciu anjing. Baunya itu kan bau ciu digodok itu gimana sih itu? Pernah belum sih lu nyium bau ciu direbus gitu kan? Ciu rebus anjing bau mendidih itu kan, blok nyiumnya aja udah sangit, udah tengleng kan, puyeng ke kepala. Jadi daripada kita darurat kan nggak ada air kan, kata agama boleh kalau kepepet mah. Sebenarnya masih belum boleh tetap, karena air masih ada di Sendang Derajat. Kalau kita ini mah Karena masih jauh, terus akhirnya kita olah bang. Nah nasi jadi lauknya dong, karena kan tahu sendiri lah lauk para pendaki kalau nggak Indomie ya udah. paling mewah di sarden. Udah ya, sarden. Mau kadang-kadang enak lu makan mie, nasi sama sarden. Gedek gua kayaknya itu lagi dari zaman dulu kayaknya kan, udah kayak tradisi gitu loh. Tradisi para pendaki. Nah udah gitu ya mau nggak mau masak nasi aja pakai air ciu, ya masak mie juga sama. Mie juga enak pakai air ciu pak. Emang adanya itu doang. Iya, lu bayangin bang, ciu rasa soto apa? Rasa soto Magelang enggak? Anjing lu coba ciu rasa kari ayam. Bangsat kan lu anjing, godok, udah nggak kekaruan dari soal apa? Hawanya itu. Udah jadi kelar, mohok semua. Makan nggak? Makan apa enggak? Nggak makan, gua lapar ya kan? Iya. Ya. Toel aja. Enak cuma makan juga gitu, toel. Ya udah kan. Tapi enak karena lapar. Apa mie juga walaupun ya, telan aja dah. Ya memang gitu, habis pada makan ya tepar, play semua, pelang semua. Ya gimana lu, gila lu, buset. Masuk mie, ngaruhin mie pakai apa? Merebus mie pakai air ciu ya, ngaruhin nasi pakai air ciu, anjing nasi ciu, mie ciu, anjing aus yang minum ciu. Anjing itu gue, seumur-umur itu gua, pengalaman gua. Aduh, kacau, kelar. Nah, yang tadi semalam gua nggak pikir panjang, ada hal yang tidak terduga. Singkat cerita gua udah turun, gua berangkat lagi ke stasiun dong. Nah di stasiun Solo Jebres, gua di situ ternyata tiket habis. Zaman dulu kan nggak ada pesan online. Iya, nggak ada. Iya. Datang ke Iya langsung. habis gitu kan. Wah bingung, terdampar akhirnya kita di stasiun satu malam gitu. Posisi duit tinggal berapa tuh kira-kira waktu itu? Posisi duit yang gue inget itu sisa-sisa duit ya, pokoknya sisa-sisa pertempuran. Itu kalau nggak salah sisa 17.000 kayaknya kalau nggak salah. Dari Solo mau balik ke Tangerang. Iya, maksud gue itu tadinya tuh kalau gue lolos kereta, gue mau ngumpet gitu loh, tinggal tutupin keril gitu loh kan, bisa-bisa aja lah zaman dulu mah. Nah udah gitu, apa daya lah, kita semua terdampar. Di
situ ya udah apa adanya aja lah, makan udah nggak ada. Akhirnya duit yang ada itu ya gue beliin makan, karena kan gue seharian di situ cok, nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya tuh gue beli nasi bungkus, bu beli nasi gitu kan, itu gue beli nasi 6.000 aja bu gitu kan. Mau karopo katanya kata cowok itu, apa aja bu, saya yang penting ini seadanya duit 6.000 bu, yang penting dikuahin katanya. Yang penting ada rasa. Yang penting dikuahin katanya gitu kan. Udah gitu udah lah kasih kan. Memang salut orang-orang Jawa itu semua baik-baik, lama-lama. Gua akuin orang Jawa benar. Baik-baik gua. Jadi dia kalau ada tamu dari luar itu benar-benar dijamu. Iya. Nah terus udah gitu kita makan kan, nasi sebungkus itu dimakan sama 8 sampai 10 orang tuh nasi sebungkus. Penting kita sama si pasukan Baraja itu. Iya. Nah akhirnya ya kita namanya ini muter otak bareng-bareng. Nah akhirnya kita keliling nyebar nih ke wilayah di stasiun itu pokoknya. Akhirnya di situ kita ketemu truk tronton besar. Truk tronton gede. Tuh masalah itu muat pokoknya buat berapa puluh orang kali, gede banget. Nah pas di itu mau ke Balaraja juga. Oh beneran. Iya, truk itu truk bekas ngangkut terigu. Jadi mereka dari mana? Dari Balaraja ngoper terigu ke Jawa. Nah jadi dia mau pulang kosongan nih, gitu kan. Wah anjing, udah mau nggak mau dong. Akhirnya kita berangkat daripada kita nggak pulang. Iya. Ya kan? Posisi duit juga udah habis kan? Sudah habis. Ya kan, mau boba dan pada putih juga boba. Gitu, pengen tahu zaman dulu tol Cipali nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada tuh. Lu bayangin di Jawa gue di dalam truk. Terus di dalam truk tertutup 2 hari 2 malam. Dalam truk. Iya, 2 hari 2 malam lu anjing kali coba lah. Macet di zaman dulu tuh kan bu. Kalau mudik mesti macet kan, iya, dulu kan nggak kayak zaman sekarang kan. Pas harus balik lagi. Anjing itu bukan bangsat itu 2 hari 2 malam gua. Udah kencing di situ, kasarnya udah apa di situ dah. Iya. Waduh, udah pokoknya udah tidur sudah seketemunya lah. Singkat cerita, nah gua pulang gua bingung nggak ada duit. Ya. Pas posisi pulang itu pas. Barengan sama Abang gue yang di Semeru pulang, gua pulang. Nah posisi gua pulang dulu mau kemana aja? Udah gua ikut aja ke Balaraja. Nah di Balaraja gua ada kawan. Nah gua dianterin itu sama si Ucok. Si Ucok. Nah si Ucok nganterin gua, dianterin gue inget tuh pakai zaman dulu tuh pakai motor Satria jadul. Zaman dulu tuh 2 tak gitu. Yeah. Anterin sampai Bali. Nah di situ tuh akhirnya gua tuntas, beres. berarti bener-bener 150 tuh bener-bener pulang pergi Seminggu. Terserah lu mau gimana caranya, muter otak harus cukup, nggak cukup harus cukup. 150.000. Harus cukup, nggak cukup, harus cukup. tapi alhamdulillah cukup Ya alhamdulillah ya itulah. sekarang sambil maksa-maksain juga kan. Iya, ya itulah ya. Nah sampai gua udah nyampe di base camp, temulah gua sama dia. Cia kata dia kan, udah seneng lah pokoknya lah. Mana lu tuntas? Bener nggak lu mau muncul? Beneran gitu bang, udah nyampe, udah tuntas pokoknya kan. Lintas pokoknya udah. Gue sama baru balik nih, gitu kan. Pas gitu kan. Alhamdulillah kan, tenang lah. Akhirnya langsung di situ kata abang gua, ya udah, karena lu udah tuntas di Gunung Lawu, lu boleh dah sekarang bawa pasukan, lu boleh ngajak adik-adik lu ataupun siapapun yang mau naik gunung. Jadi gue percaya lu sekarang udah bisa nge-handle dan lu udah paham lah apa yang udah gua ajarin, apa-apa aja yang harus lo lakuin di gunung, apa-apa aja yang harus lo nggak boleh dilakuin di gunung gitu ya. Pada saat itu maksudnya lu udah ngebentuk organisasi apa belum itu? Dulu itu belum. Udah cuman ya masih gimana sih, kayak mau enggak gitu loh. Maksudnya belum sih. Belum pengukuhan lah kalau kata pengukuhan mah ya. Belum pengukuhan, cuman kayak kumpul-kumpul biasa aja sih gitu kan. Nah setelah di situ tuh barulah kasarnya ya mulai difokusin. Grup-grup apa sih? Ya kayak komunitas sekarang. Banyak tuh komunitas apalah. Komunitas yang partai. ada pala-palanya gitu. Oh partai kali ya. Partai lah gitu ya. Kalau kata si Iksan Siluter mah partai anjing. Nah udah gitu, situ gua baru boleh bawa teman-teman gitu, karena tujuan gua dulu itu ngajak kawan-kawan naik gunung itu bukan buat apa ya, ajang cari nama, bukan.
Jadi gue itu tujuan gue bikin komunitas itu dulu itu bikin wadah buat kasarnya ya anak-anak muda yang mungkin dulu pada zamannya itu ya angkatan sama gue lah gitu, ataupun mungkin yang di bawah gue buat ngajak ke lebih hal yang positif lah. Apalagi zaman dulu itu kan pergaulannya ya kalau nggak obat-obatan ya pasti ya minum-minuman apa yang dibakar-bakar tuh. Iya. Yang dilinting pakai apa tuh, yang pakai kertas itu. Iya. Iya. Kamu. Yang asapnya nggak boleh dibuang. Iya. Rugi katanya. Ya rugi katanya kan. Belinya segaris ya, isinya bubuk mulu. Nah udah gitu, akhirnya karena tujuan gua mikirnya kalau mereka ada wadah, pasti kan seenggaknya mereka lebih ke kontrol. Iya. Gitu. Nah mulailah. Kemudian nih, nah setelah tugas itu kelar ya, mulai nih gua ketemu dia nih.